Pelajaran Sekolah Sabat, Minggu 30 Maret 2025, pelajaran pertama. Siapapun yang membaca, biarlah dia mengerti. Itu adalah judul untuk hari ini. Masuklah ke toko buku Kristen manapun dan telusuri judul-judul tentang nubuatan Alkitab. Anda akan segera menemukan bahwa ada berbagai macam pandangan dan penafsiran yang membingungkan dan mungkin tergoda untuk percaya bahwa tidak seorang pun dapat benar-benar memahami apa yang dikatakan buku-buku seperti Wahyu. Misalnya, seorang penulis mengatakan, Antikristus hanyalah sebuah metafora. Yang lain mengatakan dia masih akan datang di masa depan, dan yang lain mengatakan bahwa dia merujuk pada sesuatu atau seseorang di zaman kekaisaran Romawi kafir. Seperti yang dikatakan seorang pendeta tua, mungkin Alkitab seperti biola tua. Anda dapat memainkan lagu apapun yang Anda suka. Akan tetapi, Alkitab sendiri tidak menyarankan hal semacam itu. Sebaliknya, Alkitab mengundang kita untuk membaca dengan asumsi bahwa Allah tidak berbicara dengan sia-sia dan bahwa kita dapat mengetahui kebenaran dari apa yang Ia katakan melalui firman-Nya. Bacalah Matius 24 ayat 15, Wahyu 1 ayat 3, Matius 11 ayat 29, dan Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Apa yang disarankan dalam ayat-ayat ini tentang maksud Allah untuk membuat dirinya dipahami. Saya baca dalam Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Banyak universitas menawarkan mata kuliah yang diberi nama Alkitab sebagai sastra atau yang serupa. Bagi orang percaya, mungkin mengherankan untuk duduk mendengarkan ceramah yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk menemukan bahwa profesor membaca Alkitab dengan cara yang sama seperti orang membaca mitologi pagan. Idenya adalah bahwa mungkin ada inti kebenaran moral dalam cerita-cerita itu. Tetapi orang dapat membuat cerita-cerita itu apapun yang diinginkannya. Bagi para guru ini, gagasan bahwa buku ini diilhami oleh Tuhan adalah menggelikan. Jadi, instruktur membaca Alkitab tetapi tidak mendengar suara Tuhan berbicara. Yang lain sampai pada kesimpulan yang jelas-jelas bertentangan dengan pesan Alkitab. Tanpa berserah kepada Tuhan dan tanpa hati yang terbuka untuk mempelajari kebenaran, mereka yang membaca Alkitab kemungkinan besar tidak hanya akan kehilangan pesannya, tetapi juga salah memahami karakter Tuhan yang penuh kasih dan kudus yang diungkapkan di halaman-halamannya. Ini bisa jadi lebih mudah dilakukan daripada yang disadari banyak orang. Itulah sebabnya membaca Alkitab tanpa alat yang tepat dan yang terpenting, sikap yang benar di bawah bimbingan Roh Kudus bisa jadi menyakitkan. Seseorang yang tidak dikenal saleh ditemukan sedang membaca Alkitab. Ketika ditanya, apa yang sedang dilakukannya? Ia menjawab, mencari celah, mencari celah. Mengapa itu merupakan sikap yang salah ketika membaca firman Tuhan?
Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat, Minggu 30 Maret 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.